Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kita mulai lagi kuliah hari ini ya. Mulai dari pensiun nih. Karena materinya cukup banyak nih Susi ya. Iya, Pak. Belum pada join. Yang lain nggak ada. Yang lain belum datang belum ya? Belum, Pak. Yang lain belum ada. Belum ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 ya. Kuliah ke-10 dengan topik pembahasan akuntansi dana pensiun, accounting for pension plan. Itu kita jelaskan accounting pensiun ini di mana nanti setelah saudara pelajar ini bisa menjelaskan fundamental dari pensiun plan accounting, akuntansi dan program pensiun. Yang kedua bisa menggunakan worksheet bagi jurnal program pensiun dari sisi pemberi kerja ya. Yang menjelaskan accounting service cost ya. Ada apa yang service cost dan sebagainya. Yang keempat menjelaskan accounting for re-measurement ya, ukuran kembali terhadap penentuan jumlah pensiun yang akan terima oleh karyawan. Menjelaskan kesehatan bagi laporan program pensiun dalam laporan keuangan, pernah menjelaskan penting ada positif benefit. Jadi ada prestasi terima oleh peserta pensiun selain dari uang pensiun. Jadi pertama fundamental pensiun dan accounting, kemudian using pension worksheet, dan percentage cost, dan remeasurement, dan reporting pension plan in financial statement. Apa disebut dengan pension plan ya? Pension plan itulah suatu kesepakatan ya, arrangement di mana pemberi kerja atau perusahaan ya memberikan pembayaran bagi kalau tidak pensiun lagi, itu karena sudah pensiun tidak bekerja lagi setelah masa kerja mereka berakhir. Dia ada yang terlibat dalam program pensiun ini adalah seperti employee, pemberi kerja, kemudian nanti para pensiun pada tidak bekerja lagi. Nanti ada administrasi di program pensiun dan administrator. Nanti ada aset dan liability di pensiun itu. Jadi si pemberi kerja memberikan kontribusi kepada pengelola pensiun dengan aset liability. Kemudian nanti lembaga pensiun membayarkan benefit ya, dana pensiun kepada peserta program pensiun ini. Jadi pensiun plan bisa dinyatakan bahwa suatu kontributori di mana
karyawan itu secara voluntary ya, kesukaraan untuk membuat pembayaran ditunaikan pensiunnya di masa depan setelah pensiun atau dia benefit ya. Kalau nggak dimasukkan iuran berarti dia nggak bisa menikmati uang pensiun setelah tidak bekerja lagi. Dan non kontributori di mana si pemberi kerja dia detail cost ya sesuai kerja ya. Dan qualified pension fund itu offer tax benefit, bukan offer pajak ya, karena program pensiun sebagai pengurang laba kena pajak ya. Dia ada tax benefit di situ bagi pemberi kerja. Dan ada pensiun harus misalkan dari entitas legal, accounting juga, accounting entitas legal. Kemudian pension plan accounting ya, akuntansi program pensiun. Jadi ada dua jenis program pensiun di sini, defined contribution plan dan defined benefit plan. Program pensiun ini ada dua program pensiun, program pensiun apa pasti dan program pensiun iuran pasti. Ya. Ini defined benefit plan program pensiun manfaat pasti. Ini kontribusi plan program pensiun iuran pasti. PPIP ini PPNP ya. Nah kalau dia program iuran pasti itu employer memberikan kontribusi kepada program pensiun dengan sesuai dengan plan dengan sesuai program tetap ya. Kemudian risiko tanggung oleh si pekerja ya, si pekerja. Dan kalau yang program benefit disahkan pada nilai program ya, program. Itu dengan kontribusi plan. Program iuran pasti. Program manfaat pasti ini PP benefit plan itu benefit ditentukan oleh program manfaatnya. Kemudian ada employee pemberi kerja kontribusi beroperasi bukan oleh aktuaria ya, risiko tanggung oleh si pemberi kerja ya, gitu. Jadi kalau PPNP ini selama lagi banyak ini kan kalau yang di benefit plan ini ini ditentukan oleh si pemberi kerja. Kalau ini kan oleh risiko ditanggung oleh karyawan. Nah, perusahaan bukan menjudge aktuaria untuk meyakinkan bahwa program pensiun itu sudah tepat untuk mengcover kelompok dari karyawan pensiun ke program pensiun. Para aktuaris dalam program pensiun ini, akuntansi pensiun, aktuaris itu membuat prediksi dengan mortality rate, ya, kemudian employee turnover, kemudian bunga dan earning rates, kemudian early retirement frekuensi ya. Frekuensi dari karena pensiun mendahului waktu ya. Dan future salary, gaji ke depan seperti apa. Tidak ada faktor necessary to operate pension program. Metodis ya. Jadi pada sebutkan ini digunakan untuk penentu berapa uang pensiun yang diterima kalau kalian tidak bekerja lagi.
dan dan apa aktuaris itu juga menghitung berbagai pengukuran pensiun yang berdampak kepada laporan keuangan. Yang berikut ya. Jadi yang itu pensiun obligation berapa, kemudian nanti itu kosnya ya, kos servicing the plan ya, kurang kos manajemen the plan ya, pensiun. Kalau pengukuran WT ya, ada dua pertanyaan terkait ini. Itu berapa kewajiban pensiun yang perusahaan harus laporkan dalam financial statement. Yang kedua, berapa beban pensiun dalam periode berjalan. Ya. Ini berapa utang pensiun ya, dan berapa beban pensiun. Untuk itu ada beberapa titik pendekatan ya. Tujuan pensiun yang didapat commercial application ditangguhkan kepada karyawan ya, jadi tidak dipersekarang nanti dibayarkan pada saat sudah pensiun. Yang pertama adalah kewajiban pensiun diukur itu benefit for vested employee only the current salary. Jadi ini kalau sendiri apa susun. Pertama dia present value ya. Present value dari expected cash flow yang itu oleh aktuari present value kan. Jadi ini manfaat bagi vested employee ya, hitung vested benefit obligation ya. Dan bisa juga ditambahkan benefit for non-vested employee at current salary. Jadi cumulative benefit obligation ini menghitung vested dan non-vested ya. Vested. Sedangkan di defined benefit obligation, mapping vested dan non-vested, dia juga menghitung benefit for vested non-vested at future salary. Kalau yang dua ini kan gaji sekarang ya. Ini samping vested benefit, vested non-vested itu juga hitung future salary. Jadi digunakan sebagai dasar untuk hitung pensiun. Mana benefit obligation the asset. Jadi net different benefit liability aset. Ini selisih antara aset pensiun sama utang pensiun. Ini disebut juga dengan funded status. Jadi ini menjanjikan defisit atau surplus terkait dengan program pensiun. Jadi misalnya dia defisit kalau seandainya pensiun obligation lebih tinggi pada posisi aset pensiun. Sebaliknya kalau posisi aset pensiun lebih tinggi pada pensiun obligation, maka dia surplus. Dan program-program dalam different benefit obligation. Di ASB mensyaratkan seluruh perubahan dalam different benefit obligation dan penasihat incurrent, jadi perubahan dalam kewajiban pensiun, perubahan dalam aset pensiun ya, dalam program jalan itu diakui dalam gross income, bukan diakui dalam net income. Dan berikutnya adalah perusahaan melaporkan perubahan yang muncul dari perbedaan elemen dari utang pensiun ya, dan aset pensiun dalam sesi berbeda di different section dari statement comprehensive income tergantung pada statistiknya. Ini laporan perubahan dari kewajiban untuk aset pensiun. Jadi service cost dan interest ya.
Bisa interest expense itu lebih besar pada interest revenue ya. Atau bisa juga interest expense lebih kecil daripada interest revenue. Ini interest sama service cost itu masuk ke net income. Kemudian remeasurement pengukuran kembali untuk pensiun dalam dasar hitung rumah pensiun itu masuk ada ke passive income. Tahu dia adalah service cost ya. Ada 1, 2, 3. Di service cost komponen dari pension expense. Jadi service cost adalah current service cost di mana adalah kenaikan dari present value dari present vacation. Karena present vacation itu diperoleh dari present value dari jumlah pensiun yang diterima di masa depan selama umur pensiunnya. Present value kan nanti setelah akhir tahun dibikin present value, setelah tahun dihitung lagi, jadi tahunnya berkurang 1 tahun misalnya. Dalam perhitungan itu nanti akan muncul sisi antara present value akhir tahun dengan awal tahun, itu disebut dengan service cost ya. Kenapa service cost adalah perubahan dalam present value depend benefit application bagi karyawan ya. Bagi karyawan untuk periode secara umum berdasarkan dari amandemen. Nah, ini yang dari perubahan di service cost. Jadi misalnya contoh kalau yang pertama kan wajar ya. Ini sesuai dengan kebutuhan ada perubahan. Jadi perbedaan present value akhir sama awal present application. Di situlah service cost. Tapi kalau terjadi perubahan karena ada remeasurement oleh aktuarial, aktuaris, enggak perubahan itu proses cost, perubahan selalu sudah adjust ya. Ketiga adalah melaporkan statement dia laporkan dalam laporan komprehensif income, seksi operasi, laporan dan dampak keuntungan income. Dan perusahaan harus pertimbangkan future commission level dan pengukuran present application yang prediksi pension expense. Nah, kalau perhitungan multiplying ya di discounted rate, dia menghitung dengan mengalihkan discount rate oleh pandit status di program di benefit application dikurangi dengan hasilnya. Jadi ini pandit status itu selisih antara utang pensiun sama aset pensiun. Jadi kalau utang pensiun lebih besar, berarti defisit ya. Kalau utang pensiun lebih besar, lebih kecil itu pensiun surplus. Karena benefit application itu menghasilkan dalam bentuk beban bunga. Karena benefit aset menghasilkan interest revenue ya. Ya, aset pensiun itu bisa ditanamkan dalam bentuk deposito, obligasi, tanah bangunan, jadi secara wajar. Ada kemungkinan ini bisa turun, kalau naik dia akan menambah itu posisi aset ya. Kemudian benefit application menghasilkan interest expense, kemudian benefit aset menghasilkan interest revenue. Kemudian juga meskipun sering menunjukkan di bawah operating section, di dalam assessment dalam section, jadi cantumkan di bawah kebutuhan operasi. Discount rate didasarkan pada yield of high quality bond dengan termin konsisten dengan principal pension perusahaan. Yang ketiga adalah remeasurement. Pertama, service cost, past service cost, remeasurement.
Kezaliman itu yang timbul karena ada apa? Gain atau loss terkait dengan different benefit obligation. Ada perubahan pengukuran ya. Yang bisa jadi hutang pensiun naik itu turun. Dan gain loss juga muncul dari fair value per aset. Jadi bisa fair value asetnya naik itu turun ya. Harga pasar ya, aset pensiun itu. Kemudian komponen ini dilaporkan di ada komposite income naik turunnya itu dan sudah naik tax so pertimbangan pajak. Di komponen dilaporkan di ada komposite income ya. Karena measurement gain loss dia akan berdampak kepada komposite income tapi bukan net income. Dan plan dengan actual return ya. Komponen plan atau return. Di plan aset itu aset pensiun ya. Itu investasi dalam bentuk saham, aplikasi, investasi lain atau bisa juga dalam bentuk property investment. Disebutnya real asset ya. Dia punya kas sendiri ya, murid ini yang mengelola program pensiun. Dan laporkan aset itu dalam bentuk fair value, bukan historical cost. Misalnya kita investasi untuk tanah bangunan, kita tahu dinilai kembali, karena nilai itu fair value. Jadi kalau terjadi kenaikan, berarti akan menambah aset pensiun. Kemudian juga berikutnya lah yang beri kerja itu memberikan kontribusi dan return dari program aset pensiun itu akan menaikkan jumlah aset program pensiun. Kalau benefit dibayar, benefit itu maksudnya uang pensiun. Uang pensiun diberikan kepada peserta uang pensiun sehingga pembayaran uang pensiun itu akan menggunakan aset pensiun. Ini contoh saya perhatikan karena dia agak rumit ada sambungnya. Itu misalnya Asbro SA memiliki aset program pensiun 4,2 juta ya. Itu berdasarkan posisi 1 Januari 2019. Dalam tahun 2018 Asbro ini memberikan iuran uang kepada program pensiun itu sebesar 3.000 dan juga membayar uang pensiun untuk berjalan itu kepada peserta pensiun sebesar 10.000. Atau return dari aset pensiun tahun berjalan ini 210.000. Diminta bang hitung jumlah aset pensiun. Diminta bang hitung aset program pensiun posisi 1 Desember 2019. Ini untuk latihan memahami konsep dari aset pensiun tadi. Jadi penasihat 1 Juni kan 4.200.000. Kemudian kontribusi itu akan menambah aset pensiun. Jadi perusahaan itu menyetor ke program pensiun untuk uang pensiun karyawannya per tahun untuk per bulan itu menambah aset pensiun. Atau return dari aset pensiun itu lah 210 itu kan menambah ya. Dan benefit yang diberikan kepada peserta pensiun itu mengurangi. Tinggal kita jumlahkan 4,2 tambah 3 tambah 10 dikurang dari 10 ya. Aset pensiun berusia akhir tahun.
Ini jurnal seperti ini, plan aset. Jadi plan aset 1 Juli 2019 kan 4.200. Plan aset itu minus 42,2 ya. Ini kedua minta beberapa perusahaan menghitung itu sama aja itu ya. Hitung seperti ini ya. Ini penasihat bersih 1 Juli 2019 4,2 juta. Penasihat Januari 2019 kan dihilangkan. Mungkin seperti ini 260 kurang negatif bersihkan ya. Sehingga benefit payment ke employee lah minus 50 dulu, sehingga total return sama dengan 20 ya. Sama tadi. Dan bagaimana kita menghitung jumlah terkait dengan program pensiun ini, maka kita bisa menggunakan worksheet ya. Pertama worksheet, ada 2 worksheet ya. Bagian sisi sebelah kiri itu worksheet digunakan oleh tergabung konotasi di perusahaan jurnal entries ya. Ini buku perusahaan. Kalau juga sebelah kanan memo record. Record itu terkait dengan berapa different benefit location dan penasihat. Sebelah kiri itu terkait dengan buku umum perusahaannya. Mencetak aset transaksi. Kalau di pembukuan perusahaan ada 4 akun yang mengaruhi transaksi program pensiun ini ya. Yang pertama akun annual pension expense ya. Yang kedua akun cash, yang ketiga akun ada opsi income gain atau loss ya. Terkait dengan program pensiun itu ya. Dan akun keempat lah pensiun aset atau pensiun liability ya. Jadi di bagian sebelah kiri lah diberikan data untuk mencatat jurnal umum. Jadi ada 4 akun ini ya. Mencatat akun besar dari umum yang akan mempengaruhi transaksi pensiun itu. Dan kalau yang ini memo record kolom untuk mendarah saldo dari different benefit location dan penasihat. Karena sebenarnya ini akunnya ada di lembaga pensiun kan. Bersama juga perusahaan mengelola sebagai memo record atau memo. Nah, ini contohnya. Jadi 1 Januari 2018 Zarli lagi memberikan informasi sebagai berikut terkait dengan program pensiun mereka pada karyawan tahun 2016. Di mana data informasi disampaikanlah aset pensiun 1 Januari 2019 itu 100.000. Kemudian di benefit obligation kewajiban pensiun 1 Januari 2019 adalah 100.000. Kemudian annual service cost itu tadi saya sampaikan juga, itu selisih antara present value dari benefit obligation akhir tahun sama awal tahun dapat 9.000. Kalau discount rate 10% itu menentukan return dari aset pensiun ini. Dan funding dan contribution. Jadi setoran dari pemberi kerja kepada lembaga pensiun jika lembaga sekarang adalah 8.000. Bisa ini akan mengurangi aset pensiun. Kemudian manfaat pensiun diberikan kepada peserta pensiun. Uang pensiun yang diberikan dalam tahun itu 7.000. Misalkan bentuk worksheet yang digunakan dalam mencetak jurnal. Ini worksheet ini disediakannya. Pertama di kolom worksheet yang sebelah kiri berdasarkan menentukan jurnal umumnya nanti dengan menyediakan kolom per akun annual pension expense, akun cash, akun OCL dengan loss, dan akun pensiun aset liability ya.
Nanti sebelah kanan itu akun terkait dengan memo record. Itu akun Depend Benefit Application dan akun penasihat. Tapi akun ini kalau tetap di pembukuan perusahaan ya. Memo record. Tetap berarti pertama ada saldo ya. Saldo 1 Januari. Ini Benefit Application kan 100.000. Dan saldo penasihat lah 100.000 ya. Berarti ini awal tahun di buatnya program pensiun ini ya, pensiun. Nah, yang berikutnya lah ada transaksi service cost ya, 5.000. Ini ada given. Tapi bisa dicari juga ini. Tapi di akuntansi ini digunakan. Service cost itu dapat dari ini. Present value kewajiban pensiun akan diberikan kepada peserta pensiun akhir tahun dibandingkan awal tahun. Sesi itu adalah service cost. Service cost. Tapi sini nggak dihitung ya. Karena nggak dihitung dia kalau sudah belajar apa dana pensiun khusus ini bukan akuntansinya. Karena manajemen dana pensiun itu itu caranya, cara itu gimana? Sini enggak ya? Nah itu ya, jadi service cost nanti akan menambah kolom akun annual pension expense. Dan nanti dampak kemana expense itu akan menambah expense itu akan menambah different benefit obligation. Jadi karena dia tambah kan ya, tambah ya 2.000. Itu negatif itu artinya karena saldo dari different benefit obligation itu kredit ya. Jadi bukan di bagian program pensiun kredit ya. Dan yang versi kedua itu ada interest revenue. Interest revenue dapat dari return diskon rate itu. Tingkat bunga berapa? Bunga 10% ya. 10% dikali dengan hasil pensiun awal. Hasil pensiun awal kan 100.000 kali 10% dapat 10.000. Nah itu akan interest revenue itu akan mengurangi beban expense, beban pensiun. Ya kalau di memory recordnya dia akan mengurangi akan menambah set pensiun. Set pensiun tapi mengurangi interest beban pensiun. Ya. Itu. Dan berikutnya kontribusi iuran dari perusahaan ke lembaga pensiun itu ya, pensiun yang mula bukan pensiun dalam perusahaan itu ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi ini akan mengurangi cash perusahaan ya. Tapi itu akan menambah aset pensiunnya. 8.000. Karena benefit itulah uang pensiun yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta pensiun ya, peserta pensiun. Tapi benefit ya, benefitnya.
Nah ini otomatis tidak mempengaruhi akun di perusahaan karena kan yang membayar itu kan pengelola program pensiun. Pengelola program itu akan mengurangi aset pensiun, ya, ada berpensiun dan akan mengurangi juga utang kewajiban pensiun. Di pensiun bagi istri berkurang ya karena di berkurang itu di debit ya, positif 7.000 dan di aset pensiun berkurang negatif di kreditnya. Nah, itu karena transaksi hanya sebanyak ini ya. Nah, ini berlanjut terus contohnya kayak contoh berikutnya. Ya, ini dan sini belum ada apa service cost ya, sama remeasurement ya, atau perubahan asumsi dari perhitungan aktuaris. Jadi hanya ada service cost saja sama pembayaran uang pensiun. Dari kondisi ini maka nanti kita jumlahkan kolom di bagian kanan itu ya, untuk mengetahui berapa saldo akun itu posisi terakhir. Jadi kita jumlahkan pension expense 9.000, uang cash 8.000, OCL token loss tidak ada, dalam pensiun hasil liability 1.000. Di mana 1.000? 1.000 itu selisih antara saldo ini funded status itu selisih antara aset pensiun dengan utang pensiun. Utang pensiunnya 112.000, aset pensiun 111.000, selisih 1.000. Nah, ini 1.000 ini yang dimasukkan ke pensiun aset liability. Ini kalau dia negatif posisi pensiun liability dan pensiun. Kalau ini di pembukuan perusahaan bukan pembukuan di program pensiun. Itu sudah bedakan. Nah, kemudian setelah kita dapatkan itu ya, buat jurnalnya. Jurnalnya karena ini ada 3 akun ya. Akun annual pension spend, akun cash negatif, akun pension liability juga negatif. Mesti kalau dia pensiun aset biasanya aset lebih tinggi pada kewajiban pensiun. Sehingga pensiun expense 5.000, kreditnya lah cash ya, pada juga pensiun aset liability 1.000. Ini jurnalnya ya. Ini worksheetnya. Kalau nanti Roger bisa ngisi ini. Nah, yang tadi kan service cost. Sekarang bagaimana pas service cost? Ini pas service itu perubahan present value dari variable application ya. Nah, tadi kan kalau service cost perubahannya. Tapi kalau service cost itu perubahan present value dari utang pensiun itu tidak ada perubahan dalam perhitungan ya. Perubahan dari program nggak ada. Sesuai dengan program yang di awal itu. Tapi kalau yang perubahan present value karena ada perubahan amandemen itu disebut dengan passive cost. Kenapa passive cost? Karena amandemen itu juga mengecas uang pensiun tahun sebelumnya, sehingga akan nanti meningkatkan uang pensiun karyawan itu adanya adjustment. Nah, passive cost itu seperti program amandemen itu seperti dengan introduction of plan, withdrawing of plan, perubahan dalam program of plan, dan curtailment significantly reduce in the number of employee covered by the plan. Jadi expand dari passive cost itulah dan prodi di mana amandemen itu dilakukan. Contoh ini contoh yang ditambahkan passive cost-nya.
Jadi contohnya ada service cost-nya ada, service cost-nya ada. Nah, contoh misal 1 Januari 2020. Bisa lagi ini contoh sebelum lagi juga. Lagi juga kan ini kan tahunnya tahun 2019. Ini lanjut nih. Ini kelanjutan 2020 ya. 2019 ada Pacific Coast, 2020 ada Pacific Coast ya. Ini 2020 kan masih dan sama. Jadi saldo yang 2019 yang ini yang saldo benefit obligation sama aset yang sebelah sini ini dipakai di tahun awal 2020 ya, mungkin wasit tahun 2020 ya. Ini berlanjutnya. Jadi di tahun awal 2020 perusahaan ini mengamandemen program pensiun terhadap grant terhadap penghargaan kepada employee terkait dengan service benefit. Jadi perusahaan itu bisa juga memberikan pensiun. Bisa contoh, kalau perusahaan normal yang tahun pensiun akhir tahun itu bisa 10. Tapi perusahaan menukar amandemen sehingga tahun pensiun perusahaan perkara itu jadi 11 atau 12. Nah, itu grant diberikan kepada penghargaan kepada perusahaan. Okay. Di mana service benefit yang terkait dengan prinsip ini adalah pasal 2000. Ya, ini pasal 1.000 ya. Harusnya tadi berapa? Kalau tahun kan berapa? Harusnya kan tahun berapa? 112.000 ya, 112.000. Itu 112.000. Ya. Oh, bisa pilih 8.000 kurang. Ya. Ini tambah nih. Saya lihat ya. Ini. 1.000 ya. Ya, ditambah ya. Ditambah. Jadi pasifis benefit yang tadi 112.000 ditambah 81 bisa 100.000. Jadi kan kewajiban perusahaan kepada karyawan kompensasi kan naik gitu. Ini kedua pensiun lah ya. Intinya itu. Tapi dia nggak kan hitungnya yang mana gitu hitungnya. Ya. Nah, datanya ini ya, data selama tahun 2020 itu annual service cost seperti biasa 9.500 diskon rate 10% ya. Jadi kan sama untuk menentukan hasil aset. Annual funding distribution 20.000 sama. Sudah manfaat uang pensiun diberikan peserta pensiun 8.000. Di seorang lagi ya, jadi di samping dia menaikkan utang pensiun ya sebesar 81.600 naikkan sehingga menambah uang pensiun akan diterima oleh peserta nanti saat dia pensiun ya. Maka data-data yang rutin adalah service cost di 9.500, diskon 10%, betul-betul real asetnya, return, non funding contribution-nya 20.000. Jadi iuran perusahaan kepada program 20.000, kemudian uang pensiun diberikan tahun 2020 total 9.000. Nah, sehingga kita buat worksheet tahun 2020. 20 worksheetnya yang pertama kita salin worksheet Januari 2019. Ini yang sebelumnya ya. Jadi pensiun aset 1.000 ya. Sebelumnya kan seperti itu 2019. Kemudian benefit obligation lah 111.000. Bulan asetnya lah 111.000. Nah, kemudian service cost ini menambah kewajiban pensiun perusahaan masa lalu ya, di mana ini akan menyebabkan uang pensiun terima oleh kawan nanti akan bertambah, jadi kenaikan uang pensiun. Tambahkan sebesar 1.000, luar biasa ya tambahnya, 2% ya.
Ini sekitar hampir 70% ya, kenaikan. Sehingga itu menambah kewajiban uang pensiun 193.600. Sedangkan aset pensiun nggak naik ya, naik. Jadi perusahaan baru menambah kewajibannya aja. Tapi setorannya nanti kita lihat setorannya juga seperti biasa ya. Kemudian pas service cost itu 9.500 menaikkan uang pensiun. Yang interest expense ya, expense itu muncul dari apa? Nih kewajiban ya. Kewajiban pensiun itu 10% dari 193 ini. Persen 193 ya. Dari survei expense ya. Beban bunga. Ya. Jadi bunga naik ya 19.350 karena ini juga naik bunga naik 19.360 karena utang pensiun juga naik ya. Dan juga interest payment 10% dari asetnya 11.000 naik 11.100 ya. Dan juga itu akan menambah aset pensiun ya. Pensiun. Dan kontribusi setoran perusahaan pada program pensiun besar 20.000. Jadi menambah aset pensiun. Kemudian uang pensiun diberikan kepada peserta pensiun. Nah itu kan transaksi itu bukan transaksi perusahaan di program pensiun 8.000 itu mengurangi utang pensiun dan juga mengurangi aset pensiun 8.000. Sehingga total utang pensiun 214, utang aset pensiun 134. Jadi ini status funding statusnya di mana utang pensiun lebih tinggi pada aset pensiun. Tingginya mungkin gara-gara ada kenaikan ini pas service cost itu 20.360. Kenaikan pas service cost. Sehingga nanti di dalam pencatannya ada tambahan dari pensiun liability ya di 9.360 ya. Karena tadinya 8360 tapi awal ada saldonya 1.000 berarti 8360 dikurang 1.000 dapat 9.360. Saya jurnalnya apa? Jurnalnya adalah ya. Jurnalnya ujung-ujung ada. Kalau nggak sampai jurnal kita bikin sini jurnalnya. Jurnalnya adalah annual pension expense di debit 9.360. Kemudian cash di kredit 20.000 dan di kredit lagi pension liability itu 9.360 itu jurnal. Sehingga saldo pension liability jadi negatif 8360, saldo utang pensiun 214.460 kredit ya, dan aset pensiun 134.100. Nah jadi yang ketiga lah jadi measurement. Okay. Kita ada contoh di komponen pensiun itu, uang pensiun, service cost, service cost. Nah ini lagi measurement ya, remeasurement. Remeasurement itu lah ada beberapa perubahan perhitungan ya, perhitungan dari uang pensiun itu dirubah di amandemen. Kalau yang pas service cost kan hanya gini aja, perusahaan langsung menambahkan utang pensiun itu ya. Tapi kalau ini enggak, ya tulis itu misalnya tulis mengatakan ini diskonnya bukan 10%, jadi 8%, terus 12% itu jumlah yang terima bukan segini gitu ya. Jadi ada betul yang tulis. Di perubahan amandemen persyaratan-persyaratan dalam perhitungan uang pensiun itu diubah. Ya. Bisa menaikkan, bisa menurunkan uang pensiun di masa depan. Itu remeasurement. Nah, jadi dia terjadi perubahan tiba-tiba dan besar ya, terkait dengan fair value dan aset. Karena ada perubahan di amandemen itu. Diskonnya dari amandemen, jumlah uang pensiun itu amandemen, estimasi yang berubah. Kalau tidak berubah, ini dan sebagainya. Menimbang
Nah, jadi yang kedua perubahan dalam actuarial assumption. Berdampak pada jumlah benefit application, bisa menambah, bisa mengurangi, bisa diganti. Jika menimbulkan gain loss yang dilaporkan dalam jadi kelebihan atau kekurangan ini bukan gain loss, itu dilaporkan di gross income. Tapi kalau yang percentage cost itu gain lossnya dilaporkan di net income. Nah, asset gain loss, ini perbedaan antara actual return dan interest revenue yang dibutuhkan dalam interest. Contoh misalnya, contohnya ini beda-beda, ini khusus contoh ini. Misal Sobob SE memiliki plan aset pada 2019 sebesar 100.000. Nah, jadi actual return kan 8.000 ya. Itu interest revenue, pendapatan bunga 10.000 kali 6%. Ya. Sehingga aset gain 2.000 ya. Jadi tadinya pikirkan 6.000 itu 8.000. Nah, kemudian liability gain and loss ya. Jadi setiap perubahan actuarial assumption itu berdampak pada jumlah dari different application, bisa menaikkan, bisa menurunkannya. Jadi perusahaan melaporkan liability gains dan liability loss itu dalam adequacy income, sama seperti tadi. Kemudian juga mereka mengakumulasi aset dan liability gain loss dari tahun ke tahun dalam accumulated adequacy income. Ya, merupakan bagian dari akun equity itu. Dan jumlah ini juga dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan jumlah equity sektor tadi. Ini contoh kan. Ini contoh yang Zerle tadi, Zerle Company itu kan udah 2019 ya, ada yang transaksi service cost ya. Tahun 2020 tambah lagi service cost, ada lagi transaksi service cost.
Nah, tahun 2021 ini di samping ada transaksi service cost, pas service cost ada lagi transaksi paket instrumen. Atau hasil mana aja, kalau pas service ada nggak? Nggak ada, pas service nggak ada. Ya. Ada pas service cost, ada service cost sama instrumen. Lihat contohnya. Jadi sehingga nanti saldo dari ini apa dari ini pension aset liability dan saldo pension obligation dan saldo dari aset pension aset itu nanti di carry forward ke tahun 2021 tahun 2020 tadi. Nah, ini service cost tahun 2021 itu 13 ribu. Kemudian discount rate 10%. Nah, itu return dari program aset pensiun itulah 12.000. Annual funding contribution ini iuran dari perusahaan tahunan kepada program pensiun 24.000. Kemudian iuran uang pensiun dibayarkan kepada peserta pensiun tahun 2021 itu 10.500. Dan perubahan aktual assumption ya. Ya di akhir tahun dengan benefit obligation lah 265.000 ya. Jadi itu perubahan. Jadi ini saldo akhir dari saldo akhir dari pension different benefit obligation-nya 265.000. Jadi langsung different angkanya. Jadi merangka itu kita kasih tahu itu ranahnya pelajaran aktuaria itu. Nah, diminta sajikan worksheet untuk mencatat ini. Mencatat transaksi terjadi 2021 terkait dengan program pensiun. Nah, ini worksheet-nya. Ini pertama saya perhatikan ya, di Januari 2021 itu dipindahkan saldo terkait dengan, kalau saldo yang 3 ini tidak ya. Ini no pension big expense, ini saldo laba rugi kan udah tutup tuh. Kayak saya lihat yang perubahannya aja. Dan ada kursi income mungkin luas ini kan saldonya saldo yang tutup ke kumulatif ada kursi income, jadi berikutnya hilang. Kemudian pension aset liability ini saldo yang berkelanjutan dibawa ke tahun berikutnya. Juga di segi memory record di bagian program pensiunnya, itu benefit application saldo dibawa ke periode berikutnya. Nah, ini angka ini berasal di sebelum akhir di 2020. Saya lihat di worksheet 2020 itu ya, angka ini pindahkan sini ya. Nah, nanti service cost tahun 2021 itu kan menambah pension expense 12.000. Dan menambah pension obligation ya.
Nah, kemudian interest expense. Expense itu dapatnya dari 10% diskoret dari saldo cash obligation 214 460 ya. Setelah awal. Sehingga interest expense-nya 10% kali 214 460 dapatnya 21446. Kemudian interest revenue. Interest revenue inilah estimasi return ya. Returnnya kan 10% dari saldo awal aset pensiun 134 310 ya. Nah, kemudian iuran urusan kepada program pensiun kan 24 ini mengurangi cashnya dengan menambah aset pensiun program pensiunnya. Karena ini program pensiunnya, jadi terpisah dari catatan perusahaan. Kemudian aset loss muncul kenapa? Ya, aset benefit ini iuran pensiun. Ya. Iuran pensiun pemberian uang pensiun itu uang pensiun bukan catatan perusahaan tapi di program pensiun mengurangi aset pensiun dan kemudian pensiun pensiun obligation ya. Nah, kemudian aset loss 1410 ini muncul dari perhitungan berikutnya ini aset loss ini. Ini aset loss di sini tuh. Misalnya perhitungan aset loss saldo open aset kan 134, diskon kan 10%, jadi SPT 340 kan diakui ini 340. Kemudian total return 12.000. Jadi berapa 12.000 kan? Di soal total return 11.000. Sehingga aset loss-nya 1400, 1410 selisih antara return dengan total return ya. Ini 14.410 tidak baik. Dan liability loss, gimana dapatnya ya? Karena dia di sini. Setelah awal dari aset kecil pensiun 214.460 ini. Nah, ini kan. Kemudian service cost kan 13.000 menambahkan. Dan interest expense 21446 menambah juga. Benefit dibayarkan, uang pensiun kan 10.500 mengurangi. Sehingga saldo sebelum adjustment 38. Nah, dia tadi katakan berapa? Ini. Jadi perubahan asumsi dari perubahan aktuarial sehingga saldo akhir dari obligation 265, harus kan saldo akhirnya ini kan 238 ya saldo akhirnya ya. Dan, kemudian dia adjust itu saldo akhirnya 265.000. Ini menguntungkan bagi peserta pensiun uang pensiun naik, sehingga jadi liability loss karena utang pensiun naik ya. Liability loss ini 26,4. Liability loss ini sama aset loss ini masuk ke ada option income ya, bukan masuk ke net income ya. Karena perubahan asumsi juga ada perubahan antara aktuarial aktual revenue dari aset pensiun sama yang terhitung sebelumnya. Sehingga diperoleh ini kayak OCL ya, ada kursi income-nya lah 28,004. Nah, sekarang kita jumlahkan dari benefit obligation sesuai 265 ini sesuai dengan aktual di situ harus 100.000 ya. Kemudian aset pensiun menjadi 159.600. Sehingga selisihnya ini saldo akhir dari pensiun aset liability jadi 105. Tambah naik lagi ya, negatif ya. Nah, kenaikan itu berapa? Selisih antara 80-260 sama 105-400, 125-040. Jurnalnya ini buat jurnalnya nanti debit no pensiun expense 21236. Kemudian kreditnya 24.000 ya, 24.000. Kemudian pensiun aset liability-nya kredit 25.000 dan ini debit 2804 debit. Jurnal. Di sini ada jurnal. Ini ada jurnal. Ya. Ya ada OCL-nya 2804. Jurnal. Nah, bagaimana pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan?
dalam laporan keuangan ya, pension expense itu laporkan komponen dari suatu seksi dari laporan pension income dan laporkan total pension expense. Atau bisa laporkan service cost komponen dalam operating income dan net interest dipisahkan dari seksi terkait dengan financing. Gain loss measurement di itu dalam apa di adequacy income kan tadi ya. Bukan lagi dalam net income. Contoh ini 2019 ya. 2019 ini beda, ini pusat beda sama tadi. Ada hubungan dengan pusat tadi. Ya. Ini apa melaporkan ada OB, saya memberikan informasi berikut ya. Income tahun 2019 100.000, property loss 60.000, asset loss 12.000. Kalau tidak order cost income 2019 40.000. Sehingga perhitungan dalam order cost income-nya property loss 60.000, asset loss 15.000 ya. Cost income-nya itu 75.000. Awalnya kan 40.000 ya, 40.000. Sehingga dan income tambah dari income itu income 25.000. Bukan loss ini. Dan komponen adequacy income itu harus dilaporkan menggunakan salah satu perumahan ya. Perumahan dua laporan terpisah, dua laporan yang disatukan net income sama gross income satu. Ini yang satu, ini terpisah. Itu terpisah. Ya. Income, gross income, dan diabetes loss dari tadi ini sehingga 25.000. Kalau dipisah seperti ini, dipisah. Ini laporan gross income tersendiri. Kalau ada gross income posisi awal Januari, kalau ada gross income ini akumulatif komisi ini salah gross income akumulatif ini di equity ya. Dan setelah financial positionnya sehingga menunjukkan equity akhir tahun 2019 itu 100.000 tambah dari 60.000 dapat akumulatif gross income 35.000 ini ya, equity 105.000 ya. Dan bagaimana pengakuan net funding status dalam program pensiun? Ya, perusahaan harus mengakui dalam laporan keuangan posisi keuangannya itu upward funded pension asset atau upward funded pension liability status. Tadi itu kan pension asset atau liability itu funded status. Akan sekali pension asset, pension liability kelebihan dari portfolio pension asset di atas itu yang benefit obligation dikonsumsikan sebagai non-current asset. Obligation dari pension plan. Jadi dalam situasi di mana token offsetting itu izinkan ketika perusahaan itu historical the impossible right to menggunakan surplus dalam one plan to settle obligation dalam program lainnya dan intends either to settle obligation on net basis atau to realize the surplus in one plan and settle its obligation under the other plan simultaneously. Dan juga dalam notes financial statement disampaikan, kita harus mengungkapkan dalam laporan dalam pengungkapan laporan keuangan ya, itu menjelaskan karakteristik dari benefit plan dan risiko yang terkait dengan mereka apa saja. Identifikasikan dan menjelaskan jumlah dari laporan keuangan yang muncul dari benefit plan. Dan juga menjelaskan bagaimana program pensiun itu benefit plan itu akan mempengaruhi jumlah, timing, dan kepastian dari cash flow perusahaan. Ya. Dan bagi kedua ada positive retirement benefit. Itu ada positive benefit lah, manfaat diterima oleh karyawan setelah dia pensiun atau bekerja lagi selain di ruang pensiun, ya. Tapi kan bicara ruang pensiun, ruang pensiun. Ya. Gitu.
Jadi perbedaan antara pensiun dan post-retirement healthcare benefit. Contoh seperti ada post-retirement benefit adalah seperti apa tunjangan kesehatan. Ya. Ini kalau bukan pensiun nih, ini uang pensiun, ini kan bedanya Pak, uang pensiun sama tunjangan kesehatan. Ya. Kalau uang pensiun itu fundingnya seumum didanai ya. Ini tidak ada dana seumum, tidak ada. Aku sakit dibayar. Kemudian manfaatnya goal defend and level dollar amount. Jadi pada untuk jumlah uang dolar. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini fasilitas layanan berobat gratis nggak bayar. Kalau seri si pensiun mungkin retirement si prapensiun ya. Nah, kalau yang ini prapensiun dan spos dan ada lain tergantung lain apakah istri anaknya dapat dan sebagainya. Dan utang manfaat itu dibayarkan bulanan. Nah, biasanya pada bulanan. Kalau ini enggak, hanya saya dibutuhkan digunakan saja. Jadi semerimbus ya. Kemudian bisa prediksi. Prediksi gimana? Oh ini bisa prediksi, oh biasanya bisa prediksi kan tiba bulan. Kalau ini nggak bisa prediksi. Gantung kondisi aja. Kalau sakit dikeluarkan, nggak sakit nggak dikeluarkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ya waktu sudah pensiun ini tidak begitu sulit karena data-datanya sudah diberikan ya. Misalnya cari lagi. Cuma paling penting adalah 3 hal ya yang sudah bedakan di komponen biaya pensiun itu. Pertama, service cost. Service cost muncul dari ada perubahan present value, pension obligation akhir sama awal. Yang perubahan itu bukan karena ada perubahan terkait dengan apa? Terkait dengan manajemen dan sebagainya. Yang kedua apa service cost? Service cost adalah satu grant diberikan kepada peserta pensiun kepada karyawannya. Kalau perusahaan itu ingin menaikkan kewajiban pensiun kepada karyawan. Nah, sehingga kenaikan itu yang menyebabkan disebut dengan service cost. Service cost itu menambah utang pensiun ya, utang pensiun. Ya. Itu pensiun seperti tadi itu ya, service cost ya. Dan utang pensiun jadi mengejas utang pensiun awal ya. Gitu. Tapi tidak ada terkait dengan berhubungan dengan pembukuan perusahaan. Jadi langsung saja nambah utang pensiun. Perusahaan ada komitmen seperti itu. Nanti akan menambah ini menambah beban pensiun ya atau berjalan itu pensiun masih pensiun. Yang ketiga lah itu mengenai resumen. Itu ada amandemen. Amandemen itu ada dua, terkait gain loss aset ya, terkait gain loss dari liability ya. Karena ada perubahan tadi. Kalau aset itu karena perubahan berbeda antara actual return dengan return yang telah disepakati dan berubah. Yang kedua perubahan dalam utang pensiun, di mana perusahaan tiba-tiba melalui aktuaria menentukan berapa saldo utang pensiun sesungguhnya. Kalau misalnya saldo utang pensiun sesungguhnya 100, dia kata 120, berarti jadi kenaikan utang pensiun. Ya. Jadi ada adjustment itu disebut dengan masukkan ke ini liability loss, masuk ada cost income. Sama juga perbedaan antara actual revenue sama standarnya itu masuk ke cost income. Kunci itu tiga itu suruh main kami memahami gimana worksheet dipakai saja ya. Kita pertanyaan sampai sini, silakan. Pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Kambing semua. Mana diam semua ini? Belum ada, Pak. Kayak kambing semua ngomong, diam aja semua. Langsung absen ini.
Desi ada Desi. Ada, Pak. Yasin. Tidak ada. Silawati. Silawati ada. Iya, Pak. Video buka videonya. Iya, Pak. Buka videonya. Buka videonya. Ini saya absen. Nanti saya mangkir aja ya. Video nggak buka berarti orangnya nggak ada tuh. Video nggak ada. Hadir, Pak. Video malah buka videonya. Aduh. Nggak kelihatan saya. Ah itu. Oh, Pak. Nggak baru muncul tuh. Aduh. Bukanya videonya kenapa sih? Kalau siap kalau kuliah itu siap pakai jilbab lah ya. Jangan nggak pakai jilbab. Dipanggil langsung buka videonya ya. Tutup lagi deh video. Oh lagi tutup lagi. Dewi mana Dewi? Dewi? Nggak ada. Safina? Hadir, Pak. Safina mana? Itu, Safina itu. Marius? Hadir, Pak. Marius. Adira Nur? Hadir, Pak. Adira Nur mana? Mana Adira tadi? Adira oh, itu. Adira. Sylvia? Hadir, Sylvia? Pak. Hadir. Hadir. Salsabila? Hadir, Pak. Hadir. Dia mana dia? Dia ada? Nggak ada. Hadir, Pak. Mana dia? Mana? Oh, suara keras. Dia mana? Saya. Ya. Afifah mana? Gak ada itu. Afifah hadir. Tadi nggak ngomong mana? Afifah mana? Afifah, tadi diam aja kamu. Apa, Pak? Tadi kau diam aja. Iya, ada customer, Pak, tadi. Hafid mana Hafid? Hafid? Nida ada, Nida. Saya. Oh, Nida nih. Apa, Pak? Nida ya. Ada. Iya, saya Nida. Ya. Salsa Zahra ada. Saya, Pak. Salsa Nur Nurhaliza hadir, Pak. Salsa Nur ya. Di Salsa Zahra sama Salsa Nur ya. Iya. Hadir, Pak. Hadir. Anggita. Hadir, Pak Anggita. Gitu. Desa. Saya hadir, Pak.
Keiko. Hadir Bapak Keiko. Keiko mana? Hadir. Oh, kamu hadir. Aku pakai buka itunya. Buka sebentar. Buka ininya. Oh ya, Keiko. Pak. Ya. Nanti kembaran Milo yang mengiyakan ya. Laura. Hadir, Pak. Laura. Dini. Dini udah cabut dia. Tengok Laura datang ya. Ismiati. Hadir, Pak. Hadir. Hadir Ismiati. Ada. Galum ada Galum. Galuh. Hadir Pak. Mana Galum? Hadir Galum. Pak. Ya. Dewi ada? Dewi. Hadir, Pak. Dwi hadir. Oh, dia hadir. Asri. Hadir Pak. Asri. Oh, itu. Aurora mana? Aurora. Gak ada. Ini memang gak ada nih. Agnes Aura Semosir gak ada. Fani? Hadir, Pak. Nah, nih Fani. Amalia? Hadir. Hadir. Saya pikir Fani ada, Amalia gak ada. Sama. Iya, kan sama. Indriani? Hadir, Pak. Hadir ya. Rinka Octavia? Hadir Pak Rinka. Hadir. Rahma mana Rahma? Saya, Pak. Mana Rahma? Saya. Oh iya, Rahma. Hidayati? Dayati Hidayat? hadir. 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 Laila. Laila nggak ada. Selmi. Hadir Pak. Hadir. Mana buka videonya? Lagi di toilet Pak. Kalau video nggak ada Sakwi lah. Sakwi sanggap itu orang lain tuh ya. Sanggap mangkir aja nih, mana Selmi ini? Mangkir lah. Mana itu? Mana orangnya? Orang nggak ada kok, nggak kelihatan. Bapak, Laila hadir, Pak. Bolehlah hadir. Tadi kemana kamu? Iya, Pak, tadi lagi ada customer. Customer sama aja alasan tadi itu. Tadi juga ada customer. Apa tadi? Kenapa, Pak? Tadi temannya satu lagi ada customer juga alasan. Ini customer mana? Oh, lagi di mana sekarang? Ini toko. Lagi di mana? Di daerah Hilian. Ya. Ini film ini nggak bisa munculkan videonya ya. Penny mana Penny? Hadir Pak. Hadir. Pak Selmiati hadir Pak. Ini Selmi on cam Pak. Mana? Wah itu. Lagi di mana kamu nih? Kamar mandi? Ya Pak. Di kamar mandi kamu? Lagi di mana? Halo? Iya Pak. Lagi di mana kamu? Di toilet Pak. Ini mau keluar.
Walah. Bapak Dini katanya hadir, cuman mic-nya mati, Pak. Dia sudah chat di Google Siapa? Meet. Dini Coba Nuraini dia chat di Google Room, Pak. Di room chatnya. Nuraini. Iya. Nuraini siapa tuh? Dini Nuraini dia chat. Nah, itu, Pak. Ya, videonya mana? Coba. Ini mana? Video mana tuh? Ini mana? Buka videonya. Kayaknya sinyalnya deh, Pak. Dia putus-putus sinyal dianya. Oh, suara saya putus-putus katanya. Oh, suara saya putus-putus semua. Enggak, kalau di saya sih enggak. Ya, makanya dibilang suara saya putus-putus. Sinyal dia tuh. Yang mana ini tuh mana tuh? Ini mana? Ini mana tuh? Itu, Pak, di bawah Laura. Ini. Mana? Ini macam mana? Nggak ada masuk. Ada masuk mana? Ada masuk? Nggak ada masuk. Dia keluar masuk Masuk mana? itu, Pak. Dia keluar masuk. Nggak Biasa tahu deh, saya Pak. cari dulu masuknya. Ini. Halo ini ya? Kamu muncul video ini? Saya, Pak. Wah, ini udah. Kamu jangan ke masuk tuh. Ya di ini. Ini. Iya. Apa pernah masuk selama ini nih? Ya lagi yang lain. Bapak, mohon maaf, Pak. Apa? Afif, Pak, tadi dari toilet, maaf, Pak. Alasan toilet tadi toilet juga tuh. Kamu baru masuk tuh mana tuh? Dari toilet, Pak. Apa baru mana tuh? Ya, Pak? Hah? Baru masuk kamu? Enggak, Pak. Oh, enggak. Toilet mah penuh toilet tuh. Alasan toilet dia tuh. Oh, siapa namanya? Afif Firdaus, Pak. Siapa? Afif Firdaus. Atas. Ini kedua. Ya, Nes. Bawah Mana tadi, tuh? Pak. Setelah FIFA. Oh itu. Jadi lagi lain. Jadi nggak datang itu si Yasin, si Dewi, oh gitu. Dewi, si Agnes, dia nggak datang ya? Oke. Kira apa lagi di sebelah sini? Pertanyaan nggak di sini? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, udah jam 11.30 ya. Kalau nggak ada, saya akhiri kuliah sampai sini. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Sebenarnya, Pak. Selamat izin, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh ya, benar izin ya, lebaran ya. Kita kuliah lagi setelah lebaran ya, setelah tanggal 20 ya. Siap, Pak. Oke. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama, Pak. Ya, mohon lahir batin sama-sama. Assalamualaikum. Wassalam.